Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitruma Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat, hingga sampai saat ini kita bisa melakukan segala aktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan saya doakan kepada teman-teman, semoga senantiasa selalu melimpah rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih atas kontribusinya sudah menekan tanda subscribe dan tanda lonceng, hingga semua teman-teman bisa selalu melihat dan update video-video terbaru dari Kitruma Pamungkas. Dan sekali lagi saya membuat video ini berulang kali, ya saya sampaikan, ini tujuannya adalah untuk mencari teman, menambah sahabat, untuk bertukar pikiran agar kita bertambah wawasan. Jadi tidak ada niat apapun selain yang saya sampaikan, teman-teman. Kali ini di hari yang sangat berbahagia ini, kalau tempo hari saya menjelaskan koleksi-koleksi keris saya, dan ternyata banyak sekali respon dari teman-teman. Ternyata banyak sekali yang menyukai kebudayaan adiluhung, kebudayaan warisan leluhur kita, kebudayaan yang menunjukkan sebuah identitas satu bangsa, yaitu kebudayaan dan tradisinya. Ini banyak sekali responnya, dan akhirnya saya merasa lebih bangga. Saya merasa bangga atas ini semua. Ini adalah sebuah karya seni yang adiluhung yang perlu dilestarikan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Karena identitas suatu bangsa adalah dari seni budayanya. Kalau suatu bangsa tidak punya seni budaya, maka akan hancurlah peradaban di satu bangsa tersebut. Sahabat Kitruma di manapun berada, kali ini di hari yang sangat berbahagia ini, saya ingin menceritakan tentang cerita lama, sejarah dari tanah Jawa. Dan saya di sini sudah memegang sebuah buku. Nah, ini bukunya, teman-teman. Jadi buku ini ya, Babat Tanah Jawi. Nah, ini bukunya sangat tebal, teman-teman, sangat tebal, dan terdiri dari 438 halaman. Buku ini menceritakan tentang dari mulai Nabi Adam sampai runtuhnya Mataram, teman-teman. Jadi ini lengkap. Jadi dari mulai Nabi Adam, berdirinya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, sampai runtuhnya kerajaan terakhir yang ada di Indonesia, tepatnya di tanah Jawa, yaitu kerajaan Mataram. Dan alhamdulillah saya sudah membaca ini berulang kali. Jadi akhirnya saya bisa menceritakan nanti isinya ini apa. Dan seperti yang saya ungkapkan di depan, kalau tempo hari saya bicara keris, kali ini saya juga akan bercerita keris, namun dasarnya dari ini, teman-teman, dari buku Babat Tanah Jawi. Nah, ini adalah hal yang spesial
saya rasa, karena ini keris ini berkaitan dengan tokoh besar, tokoh penyebar agama Islam di Jawa, yaitu Wali Songo. Nah, kalau kali ini saya akan menceritakan satu nama wali. Teman-teman pasti tahu ya nama wali-wali Songo. Saya ceritakan satu nama wali, yaitu nama Sunan. Yaitu kan di situ ada banyak sekali Sunan, ada 9 Sunan. Dan di sini saya akan menceritakan satu nama, yaitu Sunan Bonang, teman-teman. Sunan Bonang ini memiliki 2 bilah keris. Nah, bagaimana ini seorang sunan yang menyebarkan agama Islam bisa memiliki 2 bilah keris, sejarahnya bagaimana? Nah, ini teman-teman, ini menarik ini. Jadi di sini saya berbagi cerita kepada teman-teman, sekali lagi berdasarkan ini buku Babat Tanah Jawa, Tanah Jawi. Suatu ketika Sunan Bonang pergi ke Tuban. Tuban itu di daerah Jawa Timur ya, dekat Surabaya kalau sekarang, teman-teman. Beliau mencari seorang pandai besi. Seorang pandai besi, atau kalau dulu itu sebutannya empu. Nah, namanya Ki Suro. Nah, teman-teman banyak yang kalau disebut Ki itu serem. Sebetulnya nggak serem di sini, teman-teman ya. Ki itu sebutan seorang laki-laki tua, orang Jawa tua. Yang tua itu disebut Ki. Kalau orang Jawa yang tua, yang perempuan, itu disebut Nyai, teman-teman. Jadi nggak serem. Ya, inilah keanekaragaman budaya kita yang adiluhung. Jadi beliau Sunan Bonang ini berjumpa dengan Ki Suro, menemui Ki Suro tepatnya di Tuban. Beliau menyerahkan satu buah pusaka saat itu. Pusakanya ini disebut pusaka cis, atau pusaka cis itu gini, teman-teman. Pusaka cis itu tombak namun berukuran kecil. Nah, jadi Sunan Bonang pergi ke Tuban menjumpai Ki Suro, itu menyerahkan satu bilah tombak cis, yaitu tombak yang berukuran kecil, untuk dirubah atau dibuat menjadi pisau sunat. Nah, tujuannya itu Sunan Bonang menyerahkan pusaka cis tersebut. Namun Sunan Bonang tidak menjelaskan kepada Ki Suro bentuknya itu harus bagaimana. Yang pasti Sunan Bonang menyerahkan pusaka cis tersebut untuk dijadikan pusaka untuk nyunat. Nah, karena Sunan Bonang tidak menyebutkan bentuk dan apa-apa bagaimana, akhirnya oleh Ki Suro pusaka cis tersebut dibuatlah sebilah keris, yaitu berlok atau kelok-kelok berjumlah 13. Yaitu kalau lok 13 dengan rincian-rincian di sini disebutkan itu namanya keris Kiai Sengkelat, teman-teman. Jadi pisau untuk nyunat itu berbentuk Kiai Sengkelat. Nah, karena dari bahan pertama tadi itu lebih,
Jadi setelah dibuat keris sengkelat itu masih lebih bahannya, maka dibuat satu lagi keris pusaka disebut Kiai Pasopati. Kalau Kiai Pasopati ini bentuknya lurus, teman-teman. Menurut cerita pewayangan, itu keris Kiai Pasopati itu hadiah yang diberikan oleh Bathara Surya kepada Adipati Karna. Nah, ini disebut keris Kiai Pasopati di dalam pewayangan ceritanya itu. Nah, terus setelah keris itu siap, yang dibuat oleh Ki Suro, keris satu Kiai Sengkelat, satu Kiai Pasopati tersebut sudah selesai dibuat, namun belum ada gagang dan warangkanya, belum ada sarungnya. Dengan kata lain seperti itu, diserahkanlah dua bilah keris tersebut kepada Sunan Bonang. Dan Sunan Bonang sangat senang menerima dua bilah keris tersebut yang awalnya itu berbahan dari tombak cis. Jadi dua bilah ini. Dari tombak cis pusaka Sunan Bonang akhirnya dirubah menjadi dua bilah keris, yang satu Kiai Sengkelat, yang satu Kiai Pasopati. Beliau sangat senang nih sahabat. Dan anehnya, setelah menyerahkan keris tersebut kepada Sunan Bonang, Ki Suro ini matanya buta, jadi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tidak selesai boleh dikata, karena tidak membuat gagang dan warangkanya, teman-teman. Nah, ya udah diterima saja oleh Sunan Bonang. Dan di dalam hati Sunan Bonang berkata, wah ini sangat cocok kalau nantinya keris dua bilah keris tersebut dipegang oleh seorang raja. Itu dalam hati Sunan Bonang. Lalu karena nggak ada warangkanya, Sunan Bonang berpikir, dan di dalam pikirannya beliau pergi ke hutan. Sambil berpikir pergi ke hutan. Saat di tengah hutan, dari kejauhan, Sunan Bonang ini menatap satu tonggak pohon jati. Dan dia merasa aneh nih, sahabat gitu loh Pamungkas. Sunan Bonang ini menatap tonggak itu dari jauh, dia merasa aneh. Itu tonggak pohon jati kok ada tumbuh lagi pohon, namun bukan jati, namun bentuknya berkelok-kelok. Nah, karena dilihat dari jauh dan ini merasa aneh, maka didekatilah tonggak pohon tersebut. Ternyata di tonggak pohon tersebut, pohon jati tersebut, itu ada lubang, ada genangan air, dan di situ ditumbuhin oleh pohon pakis, teman-teman. Tumbuh pohon pakis di tonggak pohon jati tersebut. Dan beliau perhatikan pohon jati tersebut, dan akhirnya apa? Akhirnya beliau mengambil sebagian dari tonggak pohon jati tersebut dan dibawa pulang. Akhirnya dari pohon tersebut diukir, dibuat untuk sarung keris dan gagang keris, dan dibikin ukiran-ukiran yang sangat indah dan rapi sampai sesuai dengan dua bilah pusaka tersebut. Dan akhirnya pusaka itu menjadi sangat indah, baik dari bentuk kerisnya sampai warangka dan handle-nya itu sangat cocok. Dan sekira sudah cocok, Sunan Bonang berhenti untuk membuatnya nih teman-teman. Nah, akhirnya apa? Karena
mendapatkan warangka dan handle-nya itu ada keindahan yang dia lihat, ada di pohon kok ada tumbuhan pakis. Nah, maka warangka tersebut diberi nama tunggak semi. Jadi tunggaknya semi gitu teman-teman. Jadi dua bilah pusaka tersebut itu bentuknya, yang satu Kiai Sengkelat, yang kedua adalah Kiai Pasopati, warangkanya adalah Jati Gembol Tunggak Semi. Kenapa Jati Gembol? Karena di situ jati itu banyak, ada semacam ini ya, ruas-ruasnya gitu teman-teman. Kalau bambu kan ada ruas, di sini ada namanya akar ya, pastinya cabang-cabang sini. Akhirnya kan kalau dibuat warangka atau gagang keris dia ada semacam belang-belang galih. Itu dinamai sama Sunan Bonang ini sebagai warangka tunggak semi. Nah, inilah sahabat Ki Truno Pamungkas, cerita dari pusaka atau ageman milik Sunan Bonang, yaitu dua bilah keris, yang satu keris Kiai Sengkelat, yang satu keris Kiai Pasopati. Nah, demikian sahabat Ki Truno ceritanya ini dari salah satu sunan, dan masih ada 8 sunan lagi. Insya Allah nanti akan saya ceritakan satu persatu pusaka-pusakanya apa. Dan setelah kita cerita pusaka, nanti semoga kita bisa menceritakan yang lain-lain, ya mungkin karomah-karomahnya. Nah, di buku ini kebetulan di sini sangat lengkap di sini teman-teman. Jadi nanti kita bisa berbagi informasi, bertukar pikiran untuk menambah wawasan kita. Demikian cerita tentang pusaka atau keris Sunan Bonang, yaitu seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sebelum saya akhiri, saya akan hadiahkan Al-Fatihah untuk Sunan Bonang, wal khususon Al-Fatihah untuk Kanjeng Sunan Bonang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung tumati, salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas.